Baik, Suki, Hontu, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di hari Sabtu pagi tanggal berapa ini? 20? 20 ya? Tanggal 20 Juli 2024. Saya akan meneruskan topik tentang 10 parami ya. Pagi hari ini adalah parami yang keberapa nih ya? Ini kelima ya. Jadi saya sudah menguraikan 4 parami yang pertama ya. Anda bisa dengarkan di Instagramnya DBS. Pagi hari ini parami kelima yang akan saya sampaikan adalah tentang panya parami ya. Jadi ini adalah kebijaksanaan yang harus terus-menerus kita sempurnakan supaya kita bisa menyeberang sampai ke pantai seberang ya, yaitu Nibbana ya. Nah, Anda pasti juga atau kita semua lah ya sudah paham bahwa bahkan untuk mencapai keberhasilan yang bersifat duniawi pun ya, seperti yang sehari-hari Anda kejar ya, Anda upayakan, itu pun memerlukan usaha yang keras ya ya. Tetapi Anda membayangkan nggak bahwa untuk mencapai keberhasilan yang bersifat adi duniawi ya, yaitu pencapaian magga, jalan, pala, buah, dan nibbana, itu jauh lebih sulit dari pencapaian yang bersifat duniawi tadi. Saya ulangi ya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan parami keberapa? 5 ya? Oh iya, wirya ya, kelima ya. Jadi parami yang kelima ini adalah wirya parami, kesempurnaan tentang energi. Wirya itu juga berarti usaha ya. Kita semua paham ya bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah ya. Anda sebagai perumah tangga, kalau Anda wanita karir, bisnismen ya, atau siapapun itu, ketika Anda hidup di dalam dunia di luar sana, ketika Anda berjuang untuk mencapai keberhasilan yang bersifat duniawi, itu pun memerlukan satu usaha. Kadang usaha itu tidak mudah. Rata-rata orang akan mengatakan bahwa untuk mencapai keberhasilan duniawi itu membutuhkan usaha yang keras. Saya katakan rata-rata ya, walaupun ada juga yang tidak harus sampai seperti itu gitu. Tetapi sesulit apapun usaha yang sudah Anda keluarkan untuk mendapatkan keberhasilan duniawi tersebut, pernah nggak Anda merenung bahwa untuk mendapatkan keberhasilan yang bersifat adi duniawi, yaitu pencapaian magga, pala, dan nibbana, itu jauh lebih sulit ya. Dengan kata lain, usaha yang harus dikeluarkan itu jauh lebih sulit ya. Walaupun demikian, kita semua harus terus mengembangkan usaha ini, wirya ini, energi ini ya. Kenapa? Karena sebagai umat Buddha, Anda tentu sudah paham bahwa tujuan kehidupan kita ini tidak hanya ingin mencapai surga, tetapi juga ingin keluar dari segala bentuk penderitaan ya. Dan hal itu tidak akan pernah bisa, penderitaan itu tidak akan pernah bisa dihancurkan tanpa pencapaian magga,
palak dan nibbana. Ya. Selama Anda belum mencapai maga palak nibbana, maka selama itu pula lah Anda akan mengalami berbagai kesulitan, kesedihan, kekecewaan, tangisan, ya, dan segala jenis penderitaan yang lainnya gitu. Nah, jadi usaha untuk mendapatkan maga palak dan nibbana itu tidaklah mudah. Kenapa? Karena pada dasarnya batin kita ini sudah sejak awal samsara yang tidak diketahui lagi ujungnya, awalnya kapan, ya. Batin makhluk-makhluk ini rata-rata sudah sangat terbiasa untuk mengalir ke arah yang keliru, untuk mengalir ke arah yang tidak baik, ya, untuk terbiasa untuk senantiasa memunculkan kilesa, ya. Nah, coba Anda renungkan nasihat Buddha yang sederhana saja itu, yang sabak papasa akaranang, tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Mudah tidak? Enggak mudah pasti. Kalau Anda paham kitab suci, Anda akan tahu tidak melakukan kejahatan itu tidak melakukan apa saja, ya. Kalau yang tidak paham kitab suci dianggapnya mudah, ya. Oh, kejahatan hanya ini enggak. Tapi kalau kita belajar kitab suci kan sangat detail kan, ya. Keserakahan itu kejahatan, nafsu itu kejahatan, kemarahan, kebencian, rasa tidak suka itu kejahatan, dan lain sebagainya. Tidak mudah, iya kan? Anda merasakan kan, untuk tidak melakukan hal tersebut itu tidak mudah. Kenapa? Karena batin Anda udah seperti pegas spare begitu. Begitu, yang udah cenderung selalu bergerak ke arah yang aku salah, bergerak ke arah yang tidak baik. Ya. Kemudian nasihat yang kedua, kusala saupasampada, senantiasa memperbanyak, memperkuat perbuatan yang baik. Mudah nggak? Nggak mudah kan, ya. Batin Anda itu, kalau Anda terampil di dalam mengamati batin Anda sejak Anda bangun tidur sampai tidur nanti malam, itu Anda akan terkejut betapa ternyata di sepanjang hari ini batin Anda selalu atau sering mengalir ke arah yang aku salah, yang tidak baik, ya. Terus kalimat yang ketiga, sacita pariodapanang, memurnikan, menyucikan, membersihkan pikiran Anda sendiri. Mudah enggak? Tidak mudah, ya. Tapi kalau mau cari uang, mudah enggak? Agak lebih mudah kan, jauh lebih mudah kan. Kalau yang Anda kerjanya kantoran, tinggal masuk kantor aja setiap hari, akhir tanggal gajian Anda gajian, dapat gitu. Ya, tapi untuk melakukan itu tadi, memurnikan batin itu artinya tidak hanya menjaga sila, tetapi mencapai jana, mencapai maga dan pala. Enggak mudah kan? Ya, meskipun Anda meditasi setiap hari selama 1 bulan, hari gajiannya belum tentu datang kan? Ya, nah jadi walaupun itu sulit untuk mencapai keberhasilan-keberhasilan yang bersifat adi duniawi, maka tapi harus terus kita semua perjuangkan. Nah, wirya parami atau kesempurnaan energi usaha itu menempati posisi yang kelima setelah panya parami, yaitu kebijaksanaan. Itu bukan tanpa maksud, ya. Jadi ketika Anda sudah mulai mengembangkan kebijaksanaan, maka untuk mencapai kesempurnaan, supaya Anda siap untuk berlayar menuju ke pantai seberang, maka kebijaksanaan Anda tadi, yang minggu lalu sudah saya sampaikan, harus disempurnakan oleh wirya, oleh energi, oleh usaha. Kenapa? Kalau kebijaksanaan Anda tidak disempurnakan oleh energi, Anda bisa putus asa nanti di tengah jalan. Ya, Anda bisa ganti agama, ya, karena putus asa dengan agama Buddha, ya. Mungkin putus asa dengan melihat teman-teman Buddhis Anda kok begini, begitu, ya.
Atau ada alasan-alasan yang lain yang membuat Anda akhirnya menghentikan seluruh usaha Anda untuk menyempurnakan diri Anda sehingga Anda siap untuk berlayar menuju ke Nibbana. Nah, jadi wirya ditempatkan setelah panya. Alasannya adalah begitu, bahwa kebijaksanaan yang sudah mulai Anda peroleh harus terus disempurnakan dengan energi supaya Anda menjadi figur pribadi yang pantang mundur, maju terus begitu, beraspirasi bahwa sejak kehidupan yang kali ini sampai nanti mencapai nibbana saya akan terus berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Secara teori selama Anda masih putu jana, Anda masih bisa berubah agama. Di kelahiran kali ini Anda mungkin nggak berubah agama, Anda sampai meninggal nanti menjadi umat Buddha. Tetapi di kelahiran berikutnya nggak ada jaminan loh, Anda bisa berubah. Ya, nah oleh karena itulah wirya itu memegang peranan penting supaya usaha Anda tidak kendor, usaha Anda tidak putus di tengah jalan. Kemudian yang kedua, wirya ditempatkan setelah panya sebenarnya untuk memberikan pelajaran kepada kita tentang, kalau di teks itu dikatakan seperti apa ya, satu usaha yang kadang bagi orang itu dianggap ajaib yang pernah dilakukan oleh bodhisattva kita di sepanjang karirnya sebagai bodhisatta selama 4 asangkaya dan 100.000 kalpa. Cerita yang sangat terkenal tentang wirya parami yang dilakukan oleh bodhisatta itu bisa Anda baca di kisah Jataka yang berjudul Mahajanaka. Itu kisahnya itu sangat herois ya. Jadi kira-kira begini, pada suatu hari Mahajanaka berpamitan kepada ibunya untuk berdagang di Swana Bumi. Ya, Swana Bumi ini kontroversi ya. Ada yang mengatakan Swana Bumi di Myanmar, ada yang mengatakan di Thailand, bahkan ada versi yang mengatakan Swana Bumi di Sumatera, walaupun kita mengenal Sumatera itu Swarna Dwipa ya gitu. Ya. Tapi itu kontroversinya. Jadi Mahajanaka ini, yaitu bodhisattva kita, berpamitan kepada ibunya bahwa dia akan berdagang ke Swana Bumi dengan cara berlayar. Nah, singkat cerita, di tengah samudra, perahunya bersama dengan pedagang-pedagang yang lainnya di dalam perahu tersebut itu terkena badai. Ya, badai yang cukup kencang dan juga terkena ombak yang cukup besar begitu, sehingga akhirnya perahunya itu pecah ya. Jadi akhirnya semua penumpangnya terapung-apung di tengah samudra begitu ya. Tetapi Mahajanaka karena panyanya ini sudah mulai bagus kan, sebelum perahu pecah itu pikirannya cepat gitu. Ini kalau saya tafsirkannya. Jadi di teks hanya diceritakan bahwa Mahajanaka sebelum perahu pecah dia memenuhi perutnya dengan makanan, makan kenyang, mengisi perutnya sepenuh-penuhnya begitu ya. Kemudian dia juga membalut tubuhnya dengan kain yang sudah dicelup dalam minyak begitu. Ya. Beliau berpikir cepat dan itu semua punya tujuan gitu, sehingga saya kadang berpikir, nah ini efek dari kebijaksanaan yang berkembang sudah gitu. Beliau tahu nih di masa kritis, saat-saat kritis apa yang harus dia lakukan, maka beliau melakukan itu. Kenapa? Karena singkat cerita akhirnya begitu perahu pecah ya, yang lainnya tenggelam atau dimakan oleh binatang laut begitu, Mahajanaka terus berjuang berenang begitu ya, karena perutnya udah penuh tadi ya, dia bisa terus berjuang. Dikatakan bahwa dia berenang selama 7 hari begitu, terus berenang begitu. Dan karena efek dari pakaiannya, kain-kain yang membalut tubuhnya yang sudah direndam dalam minyak tadi, katanya beliau bisa selamat dari serangan ikan-ikan yang ganas dan juga tidak tenggelam begitu kira-kira ya. Nah, di hari yang ketujuh ada satu dewa ya yang melihat usaha keras dari Mahajanaka. Jadi ini menggambarkan betapa wirya dari bodhisattva kita itu sehebat ini gitu.
Jadi dewa tersebut melihat ini ada manusia berenang selama 7 hari di tengah samudra. Dia lalu menampakkan diri dan bertanya, kamu itu siapa? Berenang selama 7 hari bahkan kamu sendiri nggak melihat pantainya itu ada di mana begitu. Lalu kenapa kamu susah payah berusaha terus berenang ini gitu? Dan Mahajanaka menjawab bahwa yang namanya kegigihan ya itu selalu ada manfaatnya ya. Mereka yang tidak gigih ya, dia menunjuk itu teman-temannya yang di dalam satu perahu itu yang tidak gigih semuanya udah tenggelam dan meninggal karena dimakan ikan dan meninggal karena sebab-sebab yang lain. Jadi walaupun saya tidak melihat pantai seberang, saya akan terus berenang sampai sekuat tenaga begitu sehingga bisa mencapai ke pantai yang dituju begitu. Kemudian dewanya berkata lagi, samudra ini sangat luas loh. Kamu bisa mati di tengah samudra sebelum kamu mencapai pantai gitu. Mahajanaka menjawab, yes, kegigihan adalah satu hal yang terpuji, ya. Kegigihan itu bukan sesuatu yang tercela. Semua orang akan memuji dan tidak mengkritik siapapun yang gigih memperjuangkan kehidupannya, begitu ya. Terus dia juga berkata, kalau saya nggak berusaha juga mati saya di sini. Ya, kalau saya diam saja juga saya mati di sini, kira-kira begitu. Jadi akhirnya beliau memutuskan untuk terus berusaha gigih begitu. Ya. Dewanya berkata lagi, ya tapi itu satu hal yang konyol. Kamu membahayakan nyawamu sendiri dan juga bahwa usaha kamu itu adalah sia-sia begitu. Ya, akan sia-sia saja. Singkat cerita, Bodhisattva tetap menjawab bahwa dia akan terus berusaha semaksimal mungkin, semampu beliau gitu. Nah, happy ending story akhirnya dewa tersebut menolong Bodhisattva. Ya, tapi pelajarannya adalah itu adalah teladan yang harus kita semua teladani ya di dalam memperjuangkan kehidupan hal yang baik. Anda harus menggunakan usaha energi semaksimal mungkin seperti yang dilakukan oleh Mahajanaka tadi ya. Nah, jadi di dalam ilmu bahasa Pali, wirya itu kata wirya, usaha energi itu sangat dekat dengan kata wira ya. Wira itu artinya heroik gitu. Kemudian juga bisa berarti kalau kata benda itu pahlawan begitu. Terus bisa juga berarti ya wira, heroik, ya jiwa kepahlawanan, ya bisa bisa kata sifat, bisa kata benda begitu. Nah, jadi Anda juga harus mempunyai sifat heroik seperti itu untuk menggembleng diri Anda supaya makin hari Anda makin sempurna menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Buddha. Nah, Wirya Parami juga ditempatkan setelah Panya Parami untuk menunjukkan kepada kita satu dasar untuk satu perjuangan ya dalam mencapai magga palak dan nibbana. Jadi kalau di dalam Panya Parami minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa kalau kebijaksanaan Anda itu mulai kokoh, Anda akan mulai bisa tenang dan seimbang untuk melihat kehidupan ini ya, bahwa kehidupan itu ada positif, ada negatifnya, ada baik, ada buruknya ya. Teman-teman kita juga begitu, kadang menyenangkan, kadang tidak menyenangkan. Anda bisa tenang dan seimbang ya. Bagi yang udah belajar Abhidhamma, ini adalah cetasika tatra majatata ya, walaupun kita sedang berbicara tentang panya ya, tetapi efek dari kebijaksanaan itu membuat Anda makin tenang dan seimbang melihat kehidupan ini gitu ya. Kemarin ada yang menulis katanya udah mulai bisa merasakan apa yang saya sampaikan, bahwa ketika kehidupan ini udah nggak banyak misteri, maka hidup akan menjadi jauh lebih nyaman. Ya begitu kira-kira. Nyaman itu artinya kita lebih tenang seimbang gitu. Kalau
ada kejadian yang positif sekali kita tetap tenang, yang negatif sekali kita juga tetap tenang. Nah, jadi lihatlah urutan Panya Parami kemudian disempurnakan oleh Wirya Parami itu adalah seperti itu. Jadi ketika Anda terus memperjuangkan untuk meningkatkan kebijaksanaan Anda, maka batin Anda akan menjadi lebih stabil. Ya, nah, wirya atau usaha energi itu mempunyai karakteristik usaha, bahasa Palinya. Usaha itu ya bahasa Indonesianya ya usaha gitu. Ya, jadi karakteristiknya usaha ya. Kemudian fungsinya adalah upadambana. Upadambana itu kayak strengthening gitu, memperkuat usaha Anda gitu sehingga Anda terus itu berjuang memperjuangkan apa yang Anda cari gitu. Kadang ini kalau saya merenungkan kehidupan saya gitu ya, ketika mulai mengenal pertama kali dengan agama Buddha, kemudian saya perjuangkan terus begitu untuk mendapatkannya hingga melakukan hal-hal yang bertapa di hutan, ke Thailand, India dan Myanmar. Kalau sekarang saya berpikir gitu ya, itu kadang saya berpikir, dulu kok bisa ya saya melakukan itu ya gitu, itu semua. Padahal kalau dengan kacamata saya sekarang itu bukan hal yang mudah loh. Ya, kadang saya merenung, mungkin kalau disuruh ngulangin belum tentu mau lagi. Tapi apapun gitu, kadang waktu itu saya nggak merasakannya. Nah, itu juga efeknya. Kalau Anda punya tujuan yang sudah yakin ini benar, Anda perjuangkan to the utmost gitu, secara semaksimal mungkin, Anda nggak merasakan ketidaknyamanan. Anda tidak merasakan penderitaan. Setiap hari Anda hanya happy aja gitu, karena Anda benar-benar tahu bahwa Anda sedang menuju ke sana, ke titik cahaya yang akan memberikan Anda banyak kebahagiaan. Nah, manifestasi dari wirya adalah aksangsi dana. Aksangsi dana itu kayak pantang mundur gitu loh, pantang menyerah gitu, ya. Tidak mundur lagi, pokoknya maju terus begitu. Ya, itu sifat dari wirya. Makanya tadi wirya dan wira, pahlawan, kepahlawanan, heroik, heroisme itu ini katanya itu dekat wirya dan wira gitu kan, dekat sekali gitu ya. Nah, jadi kita harus menjadi orang yang berjiwa kepahlawan, heroik ya, untuk memperjuangkan kesempurnaan kita begitu, karena kita tahu bahwa untuk menyeberangi samudra saja seperti Mahajanaka tadi ya, itu membutuhkan energi yang kuat, yang keras kan, usaha yang keras kan. Ya, bayangkan kalau Anda terombang-ambing di tengah samudra seperti Mahajanaka tadi, bayangkan apa yang harus Anda lakukan. Kalau Anda mengerahkan tenaga, seberapa banyak tenaga yang kira-kira Anda bayangkan bisa Anda kerahkan? Pasti banyak sekali kan? Ya. Nah, tapi coba Anda renungkan, menyeberangi samudra samsara ini jauh lebih sulit dari itu. Bayangkan. Kenapa bisa jauh lebih sulit? Ya, dari faktanya secara teori kita ini udah mengembara sejak awal samsara yang lama sekali. Kita sudah pernah hampir di semua alam, dari 31 alam minus 5 ya. Kita sudah pernah mengembara di alam-alam tersebut ya. Dan itu semua terjadi, kita terus terombang-ambing di samudra samsara itu karena kita belum mengupayakan energi dan usaha yang maksimal untuk bisa segera sampai ke nibbana gitu ya. Jadi menyeberangi samudra seperti Mahajanaka tadi pun membutuhkan usaha yang keras. Menyeberangi samudra samsara membutuhkan usaha yang jauh lebih keras ya. Kalau usaha kita itu hanya moderat, hanya biasa-biasa aja, Anda bisa putus asa di tengah jalan. Banyak kan orang yang tadinya aktif di wihara begitu ya, tiba-tiba di tengah jalan nggak pernah aktif lagi ke wihara ya. Kadang kalau saya tanya kenapa kamu udah lama nggak kelihatan di wihara, kadang alasannya sepele loh, karena teman-temannya di wihara nggak asik lagi gitu. Perjuangan untuk mendapatkan magga, palak dan nibbana tergantung teman-teman lah.
Kan harusnya tidak kan? Ya, ini adalah tanggung jawab Anda pribadi gitu. Tidak ada hubungannya dengan teman-teman. Teman-teman Anda tidak menyenangkan, jadikan itu bahan introspeksi, teladan. Ya, teladan itu dalam artian, oh, saya nggak mau mencontoh jadi orang seperti dia, bukan teladan ya berarti. Iya, itu yang selalu saya katakan, saya lakukan dulu di masa-masa muda ketika melihat orang-orang yang tidak baik, saya selalu merenung, bukan berarti terus memusuhi dia, saya selalu merenung semoga saya tidak menjadi orang seperti itu. Kalau ada seorang, ya seringlah di dalam perjalanan ini ya, baik di dalam maupun di luar negeri melihat ada murid yang salah posisi begitu. Artinya murid yang salah posisi itu murid berdiri di posisinya guru begitu. Saya itu dulu sering merenung ya mudah-mudahan saya nggak jadi murid seperti itu ya gitu. Sering gitu. Jadi tidak ada alasan Anda menghentikan usaha Anda hanya karena teman-teman Anda yang tidak sesuai dengan kriteria Anda. Anda tidak datang ke wihara ya hanya karena Anda melihat atau bahkan melihat gurunya mungkin menurut Anda guru Anda tidak baik. Hmm? Terus membuat Anda ya udahlah mending di rumah aja gitu. Lihat, kalau energi Anda hanya setengah-setengah Anda bisa seperti itu, putus asa di tengah jalan, berhenti di tengah jalan. Seperti teman-teman Mahadjanaka tadi ya, yang tidak berupaya tadi, gitu. Dia menyerah di tengah samudra. Karena dia menyerah ya akhirnya tenggelam, dimakan ikan, begitu. Ya. Nah, jadi menyeberangi samudra samsara itu membutuhkan energi yang kuat, ya, determinasi yang kuat juga, ya, tekad yang kuat, kegigihan yang kuat, ya. Kita semua harus gigih gitu untuk terus menyempurnakan diri kita gitu. Di dalam cerita Jataka itu ada cerita seperti ini yang juga kemudian di-quote sih di kitab yang membahas tentang parami. Jadi walaupun ini ceritanya mungkin agak kurang buddhistik ya, karena mengambil contoh seperti seekor singa ketika dia lapar dan memburu seekor kelinci atau ketika dia memburu seekor gajah, energi yang digunakan sama saja katanya gitu. Jadi singa itu kalau memburu binatang, energi yang digunakan katanya sama saja gitu. Nah, harusnya itulah juga yang harus kita praktekkan ya di dalam melakukan sesuatu apapun itu juga kalau itu adalah hal yang baik, gunakan energi yang sama ya. Tidak terus kalau yang kiri itu melakukan, kalau Anda belok ke kiri usaha Anda sedikit kendor, kalau yang sebelah kanan nggak mau ke kanan usaha Anda lebih kuat, lebih keras. Nggak, gunakan usaha yang sama di dalam melakukan apapun itu juga gitu. Bahkan diberi contoh di kitab yang mengurai tentang parami, Buddha Gautama sebagai akibat dari wirya paraminya yang sudah beliau sempurnakan di sepanjang 4 asangkaya dan 100.000 kalpa, ketika beliau mengajar ke satu orang dan ketika beliau mengajar ke ratusan atau bahkan ribuan orang, kitab kita menulis energi yang dikeluarkan sama ya. Jadi ininya kualitas mental, kualitas hatinya sama, tidak membeda-bedakan gitu. Ya. Nah, Anda juga harus begitu. Makanya kayak kemarin gitu ada salah satu tim Wea Waca ke sini, saya sampaikan manfaatkanlah waktu kamu ketika mengabdi sebagai Wea Waca ya di tim Wea Waca sebaik-baiknya karena wihara adalah tempat yang bagus ya untuk mengembangkan diri kamu gitu ya. Jadi harus saya bahkan memberikan perumpamaan tidak ada lotus, tidak ada teratai tanpa lumpur ya. Jadi kalau Anda berada di lingkungan yang berlumpur ya justru itu akan menyuburkan Anda gitu ya. Jadi jangan terus kayak tadi saya sampaikan menyerah di tengah jalan ya. No lotus, no mud, no lotus. Nggak ada lumpur, nggak ada lotus ya. Nah, jadi
Gunakan waktu Anda ketika di DBS menjadi anggota tim Waja sebaik-baiknya untuk menyempurnakan diri Anda. Nah, sekarang saya akan sampaikan cara untuk mengembangkan wirya, energi, usaha. Ya, tapi sebelumnya mungkin saya sampaikan bahwa dari tadi saya mengatakan energi wirya itu kalau di teks itu wirya itu dirumuskan dalam usaha benar sama wayama, ya. Sama wayama itu ada 4, yaitu 1, ya, Anda harus berusaha untuk sangwara. Sangwara itu mengendalikan batin Anda supaya pikiran buruk yang belum muncul tidak muncul. Tuh, kalau batin Anda sedang baik, Anda harus terus mindful, penuh perhatian supaya aku salah cita, pikiran-pikiran buruk Anda yang belum muncul, tidak muncul, nggak muncul begitu. Kemudian yang kedua adalah pahana. Pahana itu adalah kalau pikiran buruk sedang muncul di dalam hati Anda, maka Anda harus berjuang untuk segera meninggalkannya, melepasnya, membuangnya. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga adalah bhawana. Mengupayakan pikiran baik yang belum muncul. Kalau saat ini meta Anda belum muncul dan Anda ingin memunculkan meta, Anda harus upayakan supaya meta Anda muncul, kesabaran Anda muncul, kebijaksanaan, belas kasih ataupun kualitas-kualitas hati yang baik yang lainnya muncul begitu. Kemudian yang keempat, Anda harus berjuang, berupaya kualitas hati, pikiran yang sudah muncul, sedang muncul ini, Anda harus upayakan supaya tetap bertahan, tidak lenyap, begitu. Nah, itu yang disebut usaha yang benar. Nah, cara untuk memunculkan usaha, kitab suci kita memberikan banyak cara. Salah satunya adalah dengan merenungkan bahayanya 4 apaya. Ya, Anda saat ini hidup sebagai manusia itu walaupun mungkin Anda merasa nggak enak, itu ya nggak suka dengan kehidupan Anda, tetapi Anda harus merenung bahwa kehidupan di neraka, di alam binatang, di alam hantu, peta, asura itu jauh lebih tidak enak dari kehidupan Anda saat ini. Anda harus merenungkan, coba bayangkan kalau kita nanti masuk ke neraka, namanya neraka, bahasa palinya niraya. Niraya itu tanpa kebahagiaan. Jadi katanya kalau kita masuk ke neraka itu, yang ada hanyalah penderitaan dan penderitaan yang berkesinambungan tanpa putus. Ya, Anda bayangkan ketika Anda berada di neraka, kita berada di neraka, sempatkah kita berpikir untuk berdana? Sempatkah kita berpikir untuk menjaga sila, bermeditasi? Nggak ada kesempatan itu. Ya, itulah mengapa Buddha mengatakan begitu makhluk itu yang tidak punya pengendalian diri masuk ke salah satu dari 4 apaya, biasanya akan sulit untuk keluar dari alam tersebut. Begitu. Bayangkan kalau seseorang berada di dalam neraka, sepanjang hidupnya berkalpa-kalpa, yang kehilangan kesempatan untuk melakukan, menyempurnakan wirya paraminya tadi. 4 hal tadi. Dia kehilangan kesempatan untuk melakukan hal yang baik. Sepanjang kehidupannya, pikirannya hanya pikiran yang buruk-buruk terus gitu. Bagaimana? Ya, akhirnya dia bisa mencapai pantai seberang. Ya, kalau dia tidak mempunyai tabungan kebajikan dan parami yang kuat, seperti misalkan Dewa Data. Ya, saat ini kan beliau ada di neraka, tetapi karena tabungan beliau ini udah cukup kuat sehingga menurut Buddha katanya nanti di akhir kalapa beliau akan keluar dari neraka dan menjadi paceka Buddha gitu ya. Nah, itu cara merenungkannya. Bayangkan kalau Anda lahir sebagai binatang, kita lahir sebagai binatang, kita lahir sebagai singa tadi. Singa itu nggak ada yang jakje, makannya daging terus. Bayangkan apa nggak melanggar sila terus itu ya. Membunuh terus, bayangkan tuh. Punya kesempatan untuk menyempurnakan wirya parami, enggak. Wirya parami, wiryanya, energinya, usahanya dipakai untuk yang aku salah, untuk membunuh binatang lain, usahanya seperti itu gitu ya.
Sebenarnya di dalam kehidupan Anda juga kalau Anda terampil di dalam mengamati batin Anda akan juga melihat bahwa sejak bangun tidur sampai tidur nanti malam, ya, coba nanti Anda perhatikan, Anda selalu ingin melihat objek mata yang baik, ya. Begitu Anda melihat objek mata yang baik, Anda mengaguminya, menyukainya, melekatinya. Itu udah aku salah. Ketika melihat objek mata yang Anda tidak suka, Anda memalingkan muka dengan hati yang tidak suka, tidak senang, itu aku salah. Ya, Anda ingin mendengarkan suara yang menyenangkan, yang memuji Anda, ya, yang mengatakan bahwa Anda baik, dan kemudian Anda berbunga-bunga, Anda melekat pada sana, pada kata-kata tersebut, ya, itu pun aku salah. Ketika Anda mendengar orang lain mengkritik Anda, membicarakan keburukan Anda tidak suka, itu pun aku salah, ya. Apapun itu sepanjang hidup kalau Anda nanti amati, Anda akan selalu terjebak dalam permainan itu, mengejar apa yang Anda suka, yang ini adalah aku salah, dan juga menolak apa yang Anda tidak suka, yang itu juga adalah aku salah, gitu. Ya. Nah, jadi lihatlah, energi usaha bisa muncul, yaitu usaha yang 4 hal tadi yang sudah saya sampaikan bisa muncul kalau Anda merenungkan bahayanya terlahir di 4 apa ya. Kalau Anda terlahir sebagai peta, coba Anda membutuhkan bantuan orang lain hanya untuk mendapatkan makanan dan minuman. Sekarang Anda sudah bisa mendapatkannya dengan mudah di dalam kehidupan ini. Lalu kenapa Anda tidak mau berjuang menyempurnakan diri Anda? Kalau Anda terlahir sebagai asura juga sama saja. Kehidupan juga susah. Anda terkena panas, dingin, angin, dan lain sebagainya, ya. Karena Anda harus hidup di hutan, ya, di gunung, di ini dan lain sebagainya, gitu. Semuanya serba susah. Nah, dengan merenungkan bahayanya 4 apa ya, maka Anda akan bisa memunculkan wirya, usaha untuk berjuang, ya, menyempurnakan diri Anda. Cara lain adalah merenungkan manfaat dari energi tadi, dari usaha yang baik itu tadi, ya. Kalau Anda merenungkan, oh iya ya, manfaatnya besar ya, saya menjadi makin sempurna, saya bisa menjadi semakin kokoh latihan saya dalam hal dana, sila, bawana, dan seterusnya, begitu. Ya, Anda renungkan, ya, usaha-usaha tersebut ternyata manfaatnya itu besar seperti itu. Anda juga merenungkan semua Buddha, Paceka Buddha, dan murid-murid Arya itu tidak ada yang malas. Ya, semua itu mendapatkan maga, pala, dan nibbananya itu dengan usaha yang kuat. Nggak ada manusia yang pemalas bisa mencapai jana, maga, dan pala. Nggak ada. Ya, Anda renungkan hal-hal yang seperti itu, gitu. Kalau bagi seorang biku itu ada nasihat dari kitab suci, ya. Kalau kayak seperti sekarang Anda berdana makanan itu, ya, kita dianjurkan kadang untuk merenung bahwa Anda semua ke sini berdana makanan kepada sangga, Anda itu bukan sanak famili saya loh. Ya, Anda juga bukan sahabat-sahabat saya yang kemudian Anda datang ke sini berdana makanan, atau Anda juga bukan seseorang yang berdana makanan kepada sangga dengan maksud-maksud tertentu. Ya, dengan maksud tertentu itu artinya yang bersifat duniawi, ya. Oh, saya berdana supaya Bante suka sama saya. Enggak juga seperti itu harusnya, kan? Ya. Nah, teks kita mengatakan bahwa Anda semua datang berdana kepada sangga itu karena ingin mendapatkan buah dari kebajikan Anda, kan? Ingin mendapatkan pahala dari perbuatan baik Anda, kan? Ya. Nah, oleh karena itulah, gitu, seorang biku diajarkan oleh Buddha untuk terus mengupayakan wirya paraminya, gitu, supaya makin hari makin baik, sehingga ya umat-umat yang berdana itu seperti menanam benih di lahan atau ladang yang subur, gitu, ya. Nah, jadi dengan merenungkan seperti itu, seorang biku juga akhirnya bisa mengembangkan wirya paraminya. Lalu cara yang lain adalah dengan merenungkan bahwa kalau bagi biku juga, ya, saya ini berada dalam garis silsilah yang mulia, gitu, ya.
Saya ini adalah saudaranya Bante Rahula, putranya Buddha Gautama gitu. Kenapa? Karena seorang biku itu disebut sebagai Sakya Putya, putranya Sakya, putranya Buddha. Saya ini putranya Buddha. Berarti saya saudaranya Bante Rahula. Saudaraan ini. Nah, saya ini berasal dari garis silsilah yang agung. Bahkan Buddha Gautama ini kan dulu pernah menjadi Raja Mahasamata. Raja Mahasamata itu adalah raja pertama ketika alam semesta ini kebentuk. Ya, ketika alam semesta ini mulai terbentuk, manusia mulai tinggal di bumi, maka raja pertama pada waktu itu namanya Raja Mahasamata, dan itu Pangeran Buddha Gautama begitu. Nah, jadi lihatlah, saya berasal dari silsilah yang seperti itu. Dan beliau ini adalah biku-biku yang hebat-hebat, ya. Bante Sariputta hebat, Bante Mahamoggallana hebat, mereka saudara-saudara saya, gitu. Maka saya pun juga harus menggunakan segenap daya upaya saya untuk segera bisa keluar dari samsara. Nah, dalam konteks Anda sebagai perumah tangga, Anda juga harus meneladani hal-hal yang seperti itu dengan pemikiran, ingat, ya, bahaya di empat apaya itu seperti itu tadi. Ya, dengan pemikiran bahwa selama Anda berada di dalam samudra samsara, maka kehidupan Anda juga akan penuh dengan bahaya. Ya, nah, jadi dengan perenungan-perenungan seperti itu, maka Wirya Parami bisa Anda munculkan dan terus-menerus Anda sempurnakan. Baik, saya rasa hanya ini yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga sudah melebihi. Saya menyampaikan ini mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda untuk terus berada di jalur kebenaran, untuk terus berada di jalan yang sudah ditunjukkan oleh Buddha. Sempurnakanlah diri Anda, sempurnakanlah terus kehidupan Anda dengan terus merenungkan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Kita semua beruntung saat ini sudah terlahir sebagai manusia dan beragama Buddha, terlebih-lebih lagi mengenal kitab suci, ya. Oleh karena itu jangan sia-siakan, ya. Usahakan kehidupan Anda menuju ke arah yang makin sempurna. Pantang mundur, pantang menyerah, berjuanglah dengan gigih. Terima kasih.